Babu salatil jamaah. Salat jamaah ya seringkali kita bahas dan sudah berulang-ulang ya. Salat jamaah itu adalah mengikatkan salat si makmum kepada salatul imam. Rabtu salatil makmum ala salatil imam, mengikatkan salatnya makmum kepada salat imam. Nah, sehingga apa? Semua gerakan si makmum tergantung gerakan imam ya. Namanya juga mengikatkan salatnya makmum kepada salat imam. Akhraja Syaikhan, telah mengeluarkan Imam Asy-Syaikhan, Imam Bukhari dan Muslim, dari Abi Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi. Salatnya seorang laki-laki dalam berjamaah tazidu ala salatihi, itu lebih afdal atas salatnya di rumahnya, wa salatihi, dan salatnya fi suqihi, di pasar, khamsan wa ishina darajah, 25 derajat ya. Jadi salat seorang laki-laki itu dalam berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri di rumah dan salat sendiri di pasar. Biasanya kan orang pasar salatnya di pasar tuh, di tokonya gitu ya. Nah, itu katanya perbandingannya adalah 25 derajat. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, dalam katanya ya, ada keterangan mengatakan la yatahwanu ila sholatil jamaah, tidaklah seseorang itu menggampangkan sholat jamaah ya, illa fawal munafik, kecuali dia adalah orang yang munafik gitu. Jadi orang yang menggampangkan sholat jamaah itu adalah orang-orang yang munafik. Wa dzalika anna ahadakum idza tawaddaa, hal itu bahwasanya salah seorang dari kalian idza tawaddaa, tatkala dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, sum'atal masjidah, kemudian datang ke masjid, la yuridu illa sholata, tidak menghendaki yang lain kecuali sholat, lam yakhutta khutwatan, sehingga dia tidak melangkahkan kakinya satu langkah, illa rafa'allahu lahu biha, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat untuknya dengan langkah tersebut darajatan, satu derajat. Setiap kali satu langkah kita langkahkan, Allah angkat satu derajat kita. Wa khutta anhu khati'atan, dan Allah hapuskan daripadanya satu kesalahan, satu dosa. Diangkat satu derajat, dihapuskan dosa kita satu. Hatta yadkhulal masjidah, sehingga ia masuk ke dalam masjid. Jadi langkah yang kita langkahkan semuanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kesunahan kalau ke masjid nyari jalan yang paling jauh, kalau pulang paling dekat. Tuh. Sekarang makan ya udah nggak pakai langkah lagi, pakai motor. Ke motor aja males. Iya. Berarti kita nggak ada pahalanya, ya ada tetap. Tapi tetap ya. Jadi semua yang dilakukan oleh kita ini, pahala yang kita peroleh itu sesuai dengan usaha kita. Semakin keras usaha kita, berarti semakin besar usaha kita. Pahalanya pun makin besar. Makanya di kendaraan. Bidah. Fa idza dakhala al-masjida, dan tatkala ia masuk ke dalam masjid, kana fi salatin, dan ia ada dalam salat, maka nanti salatu tahsibuhu. Ini bukan tahsibuhu ya, tahbisuhu bukan itu di situ. Ya, tahbisuh ya. Ya. Ini itu dah. Ini salah cetak. Kemudian setelah dia masuk ke dalam masjid dan ia dalam salat yang menahannya, artinya dalam menunggu salat, setelah dia masuk ke dalam masjid dan dia menunggu sholat gitu. Waktu sholli al malaikatu alaihi,
hatta yadkhulul masjid fa idza dakhala masjid kana fi sholatin ma kanat sholatu tahbisuhu. Wa tusallil malaikatu, dan malaikat membaca sholawat alaihi kepadanya madama fi majlisihi, selama ia dalam tempat duduknya, alladzi shalla fihi, yang ia sholat di situ. Yaqulun, dan mereka mengatakan, membaca Allahumma ighfir lahu, Allahumma ya Allah ighfir lahu, ampunilah ia, Allahumma arhamhu, dan sayangilah ia, Allahumma tub alaihi, dan berikanlah taubat kepadanya, malam yu'dhi, selama dia tidak menyakiti orang lain, malam yu'dhi minhu, selama ia tidak menyakiti orang lain, au yahdutsu fihi, atau dihadas. Jadi selama di dalam masjid, pertama ketika dia masuk ke dalam masjid, maka dia akan mendapatkan pahala sholat berjamaah selama dia ditahan dengan sholat yang dia kerjakan, ya, selama menunggunya. Dan setelah sholat, ya, maka semua malaikat mendoakannya, membacakan sholawat kepadanya, mendoakan dia sampai selama dia tidak menyakiti orang lain atau selama dia tidak hadas. Ya, nggak batal wudunya, didoain terus sama malaikat tuh. Makanya jangan buru-buru gentutin kalau masjid. Ini mah salam kentut. Biasanya. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga dalam sebuah riwayat, ya. Riwayat lahuma milik Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah." Tuh. Salat berjamaah itu katanya lebih afdol daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Ini adalah hadis-hadis yang masyhur, ya, tentang keutamaan salat berjamaah. Jadi dari kecil kita sering dengar tuh. Wa Ahmad ibnu Hibban an Abi Dzar, kemudian hadis berikutnya dari Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, an Abi Dzar, dari Abi Dzar, anna rajula idza shalla ma'al imam, sesungguhnya seorang laki-laki jika ia sholat bersama imam, hatta yansorifal imamu, sehingga imam berpaling, selesai imam berpaling, di sini artinya sampai imam pulang pergi, ya. Katabalahu qiyama lailatin, kutibalahu qiyamul lailah, maka dicatatkan baginya sholat malam. Jadi seolah-olah kita sholat malam. Ya, jadi kalau kita sholat maghrib atau sholat isya bersama imam di masjid berjamaah, kita menunggu sampai imam pulang, maka dicatatkan bagi kita seperti kita melaksanakan sholat malam. Itu fadilah daripada sholat berjamaah maghrib dan isya. Makanya ada satu keterangan, katanya, kan ada keterangan tuh, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Aid, ya, barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, barang siapa yang menghidupkan malam awal Rajab, dan sebagainya. Nah, para ulama berpendapat, kapan dia disebut menghidupkan malam Lailatul Aid? Kapan dia disebut orang yang menghidupkan malam Lailatul Sya'ban, nisfu Sya'ban, dan lain sebagainya? Adalah katanya minimal kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, dan subuh berjamaah di masjid. Maka kita tercatat sebagai orang yang menghidupkan malam itu. Nah, yang tadi pahalanya pun juga seperti sholat malam. Minimal tuh. Jadi kalau kita pengen disebut orang yang menghidupkan malam Lailatul Aid misalnya, malam Lailatul Nisfu Sya'ban, minimal sholat maghrib, sholat isya jamaah di masjid, sama sholat subuh. Wa Tabrani, kemudian dari Imam At-Tabrani, wa Diya, dan Imam Diya an Anasin, dari Sayyidina Anas, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah, barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan sholat fardu fil jamaati, dalam berjamaah, fahiya kahajjatin, maka pahalanya seperti pahala haji. Ya, orang yang berjalan untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat fardu berjamaah, pahalanya seperti haji. Ya, jadi bagi kita nih yang belum ada panggilan, belum ada rezekinya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, banyakin sholat jamaah. Ya.
Wa man masya ila sholati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilah. Dan barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilah, maka pahalanya seperti umroh sunnah. Ibadah umroh yang sunnah. Ya, mudah-mudahan nanti kita banyakin ibadah sholat fardu berjamaah, sholat sunnah kita banyakin. Bukan cuma pahalanya, tapi juga kita sanggup dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bagi orang yang beriman, jangankan yang belum, yang udah aja pengen lagi, kan gitu ya. Wa Turmudi, kemudian hadis yang berikutnya dari Imam At-Turmudi, an Anasin dari Sayyidina Anas, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa yang sholat 40 hari fi jama'atin, dalam berjamaah, ya. 40 hari nih ya, bukan 40 jamaah, tapi apa 40 hari. Yudrikut takbiratul ula, dan ia mendapatkan takbir yang pertama. Berarti takbiratul ihram ya, takbir yang pertama. Yang maksud adalah takbiratul ihram. Kutiba lahu bara'atan, maka dicatatkan baginya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, yang pertama dibebaskan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan yang kedua dibebaskan dari sifat munafik. Jadi menjaga berjamaah 40 hari, ya, dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, ya, maka akan mendapatkan 2 kebebasan, dibebaskan oleh Allah dari api neraka, dibebaskan dari sifat munafik. Ya, makanya nih kalau yang namanya kita sholat jamaah itu tunggu di masjid, jangan nungguin qomat di luar untuk mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Ya kan kalau misal di rumah belum qomat, Allahu Akbar, kita masih di rumah, lari ke sana, ya nggak dapat. 10 hari nih, ya berarti sebulan lewat. Ya tapi emang ada yang 40, ada keterangan yang 40 hari, ada keterangan 40 waktu. Makanya kalau di Mekah, yang di Madinah itu yang awabin itu 40 waktu itu, mengejar banyak jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya, 8 hari lah seminggu kalau di ngejar awabin katanya kalau di Masjid Nabawi ya. Wa Muslimun wa Ahmad an Utsman radhiyallahu anhu, kemudian dari Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man shallal isya fi jama'atin, barang siapa yang salat isya dalam berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dan ia mendapatkan takbiratul ihram, kana ka qiyamin nisfi lailah, maka pahalanya seperti melaksanakan salat sunnah nisful lailah, tengah malam. Setengah malam. Wa man shalla subha, dan barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullahu, maka seolah-olah dia melaksanakan salat sunnah sepanjang malam. Tuh, yang salat jamaah isya dapat setengah malam, kalau disambung dengan salat subuh, maka dia pahalanya seperti salat sunnah sepanjang malam. Makanya tadi minimal kalau pengen mendapatkan pahala ihya'ul lailah, ya, menghidupkan malam-malam yang tertentu tadi, salat isya dan salat subuh. Iya. Karena dikatakan bahwa salat yang paling berat itu katanya dua, itu salat isya dan salat subuh. Wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu, dari Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man shalla fi jama'atin arba'ina lailah, barang siapa yang salat dalam berjamaah arba'ina lailah, 40 malam, la tafutuhu raka'atul ula, dan ia tidak tertinggal rakaat yang pertama, min salatil isya, dari salat isya,
kataballahu lahu biha itqan minan nar, maka akan dicatatkan baginya dengan salat berjamaah tersebut itqan minan nar, bebas dari api neraka. Gitu ya. Kalau ini agak gampangan dikit ya. Kalau tadi harus mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kalau di sini katanya barang siapa yang melaksanakan 40 salat berjamaah 40 malam, ya, yang penting tidak tertinggal sholat rakaat yang pertama, ya, rakaatul ula min sholatil isya, dari sholat isyanya aja, karena kan sholat malam. Berarti ini bukan 5 waktu nih, sholat malamnya aja. Maghrib subuh, maghrib isya subuh, maghrib isya subuh. 40 malam tuh ya. Dan sholat isyanya nggak ketinggalan sholat rakaat yang pertama tuh. Berat semua memang ya. Nyari yang ringan. Memang kadang-kadang gini, kadang-kadang sholat isya itu karena panjang waktunya, kadang-kadang kita mengakhir-akhirkan ntar begitu kita udah ngantuk belum sholat isya, nah, sekalian malam katanya, ya akhirnya bablas. Nah ini yang bahaya. Memang ada keterangan watun dabu takhiru sholatil isya, katanya sunnah mengakhirkan sholat isya. Itu kenapa dia sunnah mengakhirkan sholat isya? Karena melihat bahwa sholat maghrib itu waktunya pendek. Sementara kayak anak-anak misalnya sedang enaknya ngaji, datang waktu isya keputus. Nah, kan biasanya kalau udah keputus mengaji jadi kurang enak juga, kurang semangat. Makanya disunnahkan mengakhirkan sholat isya, ya ngaji dulu aja. Makanya kalau di Hadramut, di Tarif, di Rubat itu ngaji dari maghrib nanti sampai sholat jam 9, setengah 9-an lah, baru sholat isya. Adzan itu sebagai belnya, adzan isya tuh memang diakhirkan terus. Ada 2 sholat yang diakhirkan kalau di Rubat itu, sholat isya sama sholat asar. Jadi satu kalau begitu teng asar ngaji, Allahu Akbar, ngaji kita ada. Para masyayikhnya udah duduk di halaq kalau kita udah ngaji. Nanti 4:30 adzan tuh. Iya. Asar, sholat asar. Nah, biasanya habis selesai ngaji, bersih balik ke kamar masing-masing bersih, karena biasanya Habib jam 5 sudah standby di masjid. Rohah menjelang maghrib, menjelang maghrib tuh. Gitu. Jadi begitu teng maghrib Allah berlangsung, wis adzan langsung qomat. Itu oleh sana. Jadi nyambung tuh dari asar sampai jam 8:30, jam 9 malam. Habis itu baru makan. Itu baru makan malam. Makan malamnya jam 9-an. Beli dadu ya. Beli. Ayinya mari. Wa Tabrani an Ubaidah an Abi Ubaidah, dari Abi Ubaidah, laisa min minas salati salatun afdalu min salatil fajri yaumal jum'ati fil jamaah. Tidak ada di antara salat yang lebih afdal daripada salat subuh hari Jumat fil jamaati, dalam berjamaah. Di antara salat jamaah yang paling afdal itu adalah ya setelah salat Jumat, setelah salat subuh hari Jumat. Di sini tidak ada salat yang lebih afdal daripada salat subuh Jumat dalam berjamaah. Wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfurun lah. Dan aku tidak mengira, katanya, barang siapa yang melaksanakannya, man syahidaha minkum, di antara kalian, illa maghfurun lah, kecuali akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap orang yang melaksanakan salat subuh Jumat dalam berjamaah, kecuali dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminggu sekali. Soalnya masalahnya malamnya sunnah. Oh gitu. Paginya susah mandi. Pabrik. Malam itu Udah punya water. sudah milih itu.
Wahwa wa Malik, wahwa dari Imam At-Tabrani dan Imam Malik, an Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathmah, ya, dari Abi Hathmah. Qala, beliau berkata, inna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqada Sulaiman bin Abi Hathmah fi sholatis subhi, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala kehilangan Sulaiman bin Abi Hathmah fi sholatis subhi, pada salat subuh. Jadi setelah salam nyari-nyari Abi Hathmah nggak ada gitu. Wa inna Umar amida ila suq. Kemudian Sayyidina Umar menyengaja pergi ke pasar. Wa maskanu Sulaiman bainal masjid wa suq. Ya. Sedangkan tempat tinggalnya Abi Hathmah ini, Sulaiman bin Abi Hathmah ini adalah di antara masjid dan pasar. Maka setelah ketika melihat Abi Hathmah ini nggak ada, Sayyidina Umar langsung pergi ke pasar gitu, menuju ke pasar lah. Famarra ala Syifa Ummi Sulaiman. Kemudian Sayyidina Umar berpapasan atau bertemu dengan Syifa Ummi Sulaiman. Dengan Syifa yang merupakan ibunda daripada Sulaiman bin Abi Hathmah. Faqala laha, kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Syifa, lam ara Sulaiman fi subhi, aku tidak melihat Sulaiman di salat subuh. Faqalat innahu bata yusalli faghalabathu ainah. Kemudian emaknya ini, ibunya ini berkata, sesungguhnya Sulaiman nginep. Ya, innahu bata yusalli. Apa namanya berarti itu salat malam sampai tengah malam. Faghalabathu ainah. Karena salat malam dia ketiduran. Gitu ya. Sesungguhnya Sulaiman ini salat malam kemudian ketiduran. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, li'an ashhada salata subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailah. Kata Sayyidina Umar, saya lebih suka melihat salat subuh dalam berjamaah. Jadi salat subuh dalam berjamaah lebih aku cintai daripada salat malam. Daripada meninggalkan sholat subuh dalam berjamaah, lebih baik tidak melaksanakan sholat malam. Ngapain sholat malam kalau sholat subuhnya berjamaah enggak? Gitu ya. Ini saking menjaga pada sholat berjamaah dalam sholat subuh. Subuh jual gitu dah. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ubay, kemudian dari Imam Ahmad dan Abu Dawud an Ubay dari Sayyidina Ubay, inna hataini shalatain, sesungguhnya dua salat tersebut, yakni al-isya wa subha, yaitu salat subuh dan isya, min athqalis salati alal munafiqin. Di antara salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Aduh, angel ini. Ada siang. Isanya begitu. Ngeri betul ya. Ciri lagi aja ini. Lalai. Walau ya'lamuna fadla ma fihima la atauhuma walau habwan, katanya. Jadi katanya kalau mereka orang munafik ini tahu keutamaan sholat keduanya nih, sholat subuh dan sholat isya dalam berjamaah, pasti mereka melaksanakannya. Wah, walaupun sampai lompat-lompat katanya itu kalau haban itu. Alaikum bisofil muqaddam, maka katanya hendaknya kalian itu menjaga sofil muqaddam, saf yang pertama, barisan pertama. Fa innahu ala mithli sofil malaika, karena salat safal muqaddam itu, barisan yang pertama itu seperti barisannya para malaikat. Walau ta'lamuna fadilatahu labtadartumuhu, katanya. Kalau mereka orang-orang munafik tahu fadilahnya salat berjamaah, kemudian fadilahnya salat barisan yang pertama, pasti mereka akan bersegera. Labtadartumuhu, katanya.
Wa salatu rajuli ma rajuli azka min salatihi wahda. Dan salatnya seorang laki-laki dengan laki-laki mesti berjamaah ya. Azka min salatihi wahda, maka salatnya lebih mulia daripada salat sendiri. Wa salatuhu ma rajulain azka min salatihi ma rajuli. Dan salatnya seseorang laki-laki dengan dua orang laki-laki itu azka, lebih afdal daripada salat dengan seorang laki-laki. Wa kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah. Dan setiap kali lebih banyak, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, salat berjamaah itu dengan satu orangnya sudah hasal, sudah dapat pahala jamaah. Tapi kalau kita salat dengan dua orang laki-laki, itu pahalanya lebih besar. Dan setiap kali lebih banyak jamaahnya, maka itu lebih afdal. Jadi salat berjamaah itu selain tempat ya, yang menentukan afdal ya, misalnya afdal mana salat di rumah sama di masjid? Tentu di masjid. Afdal mana yang sedikit atau yang lebih banyak? Tentu yang lebih banyak. Ya. Jadi cari salat jamaah itu yang lebih banyak karena itu yang paling afdal. Kecuali ada beberapa hal, kecuali kalau sholat di tempat yang jamaahnya lebih banyak, yang sedikit terbengkalai. Nah itu nggak boleh. Itu tetap yang lebih afdal yang sedikit aja. Karena kalau lu pergi yang jamaah sedikit malah nggak ada yang sholat di situ, nah, malah tidak bagus. Ya. Kemudian apalagi kalau misalnya yang sholat jamaah imamnya ahlul bid'ah, gitu ya. Seperti Al-Bid'ah, seperti orang-orang yang Syiah Zaidiyah misalnya, bilang layak furu biha, kata yang dengan kebid'ah dengan bid'ahnya tersebut tidak mengkafirkan dia. Atau misalnya yang sholat jamaah agak beda sama kita. Agak beda itu misalnya di sana tidak membaca basmalah, atau imamnya Hanafi, di sana kita Syafi'i. Ya tentu yang lebih, walaupun lebih sedikit ya, lebih afdal. Karena yang namanya taklid itu tidak mudah juga. Ini yang perlu kita pahami itu adalah bahwa taklid itu tidak mudah, karena taklid itu nggak bisa satu qadhiyah saja, tapi juga harus menyeluruh. Kalau kita pengen taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi dalam sholat, maka semua perangkatnya juga kita taklid. Cara wudunya kita taklid, hal-hal yang membatalkan sholatnya kita taklid juga. Jadi satu kesatuan itu. Kalau misalnya kita wudunya pakai Syafi'i, kemudian yang sholatnya pakai Maliki, kemudian batalnya pakai Syafi'i lagi, namanya talfik. Ya, jadi yang taklid itu boleh-boleh saja, tapi itu bukan perkara yang mudah. Ya. Dan talfik itu juga tidak boleh mencampur adukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, juga nggak boleh, kecuali tempat yang darurat, misalnya ketika ibadah haji, ya. Boleh di sana, ya di sana pertama darurat tentu, nggak bisa kita membatalkan satu madhab. Yang kedua, tentu kalau misalnya kita mengajarkan kepada jamaah yang banyak yang awamnya, mereka jangankan ngomongin madhab yang lain, madhab kita aja dia nggak ngerti, akan kesulitan lah, intinya begitu. Jadi ya, ada beberapa hal yang diperbolehkan, misalnya talfik di tempat-tempat yang tertentu. Jadi jamaah yang lebih banyak dan tempat yang lebih afdol, tentu yang lebih afdol dalam sholat berjamaah. Ya bagaimana kalau yang di rumah jamaahnya banyak, di masjid sedikit? Afdol mana? Ya tentu al-makan muqaddam. Ya tempat itu lebih afdol. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Silakan yang mau kopinya dulu. banyak yang dulu yang ngaji mah.